Baik, kita lanjutkan presentasi kelompok 5 untuk bab 22. Judul bab 22 yaitu Komputer Personal dan Komunikasi Bisnis. Next slide. Anggotanya masih sama. Yang pertama ada saya sendiri, Medina Eka Cahyani, NPM 001, Pastorang Tamba, NPM 057, Guido Fernando, NPM 089, Melani Karunia, NPM 110, Pranata Silubun, NPM 148, dan Ahmad Farid dengan NPM 2251, 3 digit terakhirnya 055. Berikut kami lampirkan tujuan pembelajaran pada bab 22 sebelum kami memulai inti materi. Next slide. Apa sih arti penting teknologi komputer? Ya, komputer bukan sekadar digunakan untuk pemrosesan surat menyurat, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk melakukan komunikasi dengan pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti pengiriman fax mail, elektronik mail atau email, dan telekonferensi. Kini komputer memiliki multifungsi dan multiguna bagi penggunanya yang lebih dikenal sebagai komputer multimedia. Selanjutnya, dalam perkembangan teknologi akan ada hambatan-hambatan dan tips and trick supaya kita tetap dapat menggunakan teknologi ini secara positif. Akan dibahas oleh teman saya yang selanjutnya. Next slide. Baik, materi selanjutnya adalah komponen dasar komputer. Secara garis besar, sebuah komputer terdiri atas dua elemen penting, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software. Hardware atau perangkat keras tidak lain hanyalah seperangkat peralatan yang terdiri atas Central Processing Unit atau CPU, keyboard, dan monitor. Ketiga komponen utama tersebut masing-masing tidak dapat berfungsi secara terpisah atau sendiri-sendiri. Baik, yang pertama ada CPU. CPU merupakan otak komputer sehingga mampu melakukan pemrosesan data. Yang kedua ada keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan elektronik yang berisi tombol-tombol, huruf, angka, dan simbol-simbol tertentu yang digunakan untuk mengetik. Yang ketiga ada monitor. Monitor merupakan layar display bagi setiap informasi yang dimasukkan ke komputer dan sekaligus dapat menayangkan hasil dari pengolahan informasi tersebut. Yang keempat ada mouse. Mouse adalah pointing device yang digunakan untuk mengatur posisi kursor di monitor. Yang kelima ada printer. Printer merupakan alat untuk mencetak setiap informasi yang telah diolah komputer melalui kertas, baik yang menggunakan continuous form maupun individual form. Next. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Oke, selanjutnya ada software. Nah, secara garis besar ada 3 bentuk aplikasi program yang lazim dikenal oleh masyarakat. Yang pertama yaitu software untuk mengelola data. Nah, kelompok ini mencakup program pemrosesan kata atau word processing, spreadsheet, dan database. Program pemrosesan kata yang banyak beredar di masyarakat antara lain WordStar, WordPerfect, Microsoft Word, dan lainnya. Lalu apabila Anda ingin membuat sebuah tabel, lajur, grafik, dan sejenisnya, gunakanlah program spreadsheet seperti Lotus 123, Microsoft Excel, atau Quadro Pro. Di samping pemrosesan kata dan spreadsheet, bentuk aplikasi software berikutnya adalah program-program pengolahan data atau database. Program database yang lazim dikenal dalam masyarakat adalah Workspace Plus, Paradox, VP Expert, dan lainnya. Lalu yang kedua ada software untuk presentasi data.
Nah, ada beberapa software yang dapat digunakan untuk melakukan presentasi data antara lain CorelDRAW, Harvard Graphics, Lotus Freelance Plus, Microsoft PowerPoint, dan lainnya. Lalu yang ketiga yaitu ada software untuk membagi data. Agar komputer dapat berfungsi sebagai alat komunikasi, salah satu komponen penting yang harus disiapkan adalah modem, baik modem internal, itu modem yang dipasang dalam CPU, maupun modem eksternal, itu modem yang dipasang di luar CPU. Selain ketiga jenis software tadi, ada dua software yang digunakan untuk utility dan untuk bidang khusus. Yang pertama yaitu software untuk utility. Eh, Terdapat sejumlah software pendukung yang bermanfaat demi menjaga sistem operasi agar dapat bekerja dengan baik dan sekaligus menambah penampilan program aplikasi komputer menjadi lebih baik, seperti software antivirus, screensaver, dan lainnya. Lalu ada software untuk bidang khusus, yaitu software untuk bidang-bidang khusus digunakan untuk keperluan khusus atau tertentu seperti software akuntansi, statistik, keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada komputer jinjing. Seiring dengan berjalannya waktu, kini mulai banyak masyarakat pengguna komputer menentukan pilihan ke komputer jinjing atau portable komputer, atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai komputer laptop, notebook, atau netbook. Komputer jinjing ini memang dilihat dari sisi ukuran maupun beratnya memang lebih kecil, lebih ringan, dan lebih praktis dibandingkan dengan komputer desktop yang ukurannya besar dan cukup hemat. Pergeseran ketertarikan masyarakat terhadap komputer jinjing ini nampak sekali. Hampir sebagian dalam setiap kegiatan pameran komputer ini berbagai tempat di mana hampir seluruh stand pameran dipenuhi dengan produk komputer jinjing. Next slide. Next. Selanjutnya ada personal digital assistant atau PDA. PDA juga dikenal sebagai palm top komputer yang dirancang untuk membantu tugas para manajer atau eksekutif yang berkaitan dengan penyediaan informasi personal. Di samping itu, PDA juga dikenal sebagai komputer suku atau pocket PC karena tampilan fisiknya yang kecil mungil seukuran saku, dan pada awal perkembangannya, PDA berbentuk seperti komputer genggam yang dilengkapi dengan keyboard, layar kecil, alarm, jam, kalender, kalkulator, serta telepon. Pada tahun 1992, John Sculley sebagai CEO Apple Computer memperkenalkan istilah PDA pada saat diselenggarakan Consumer Electronics Show di Las Vegas, Nevada dengan produknya, Apple Newton. Selanjutnya, pada tahun 1993, Apple meluncurkan produk Newton dengan fitur yang lebih lengkap seperti tambahan catatan digital Ainggeda dan lain-lainnya. Fitur yang ada pada Newton dijadikan aplikasi standar untuk PDA, termasuk layar sentuh atau touchscreen yang sangat sensitif dan slot memori eksternal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu ponsel cerdas atau smartphone. Smartphone atau telepon seluler, ponsel cerdas barangkali bukanlah hal yang baru. Ponsel cerdas yang beredar di masyarakat bukanlah ponsel biasa yang hanya dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui telepon. Ponsel cerdas memiliki berbagai fasilitas yang cukup lengkap dan canggih yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pribadi oleh penggunanya.
Pada dasarnya belum ada definisi tentang ponsel cerdas yang baku yang dapat diterima semua pihak. Pada umumnya, pemahaman tentang ponsel cerdas dilihat dan ditampilan, kemampuan kecanggihan maupun kelengkapan fitur yang ada yang dapat memenuhi kebutuhan para penggunanya. Next. Kemudian ada sejarah singkatnya. Berdasarkan Wikipedia, kehadiran ponsel cerdas yang pertama adalah ponsel Simon yang dirancang oleh perusahaan IBM pada tahun 1992 dan ditampilkan konsep produknya di pemasaran industri komputer Comdex di Las Vegas, Nevada. Selanjutnya pada tahun 1996, Nokia mengeluarkan ponsel cerdasnya yaitu Nokia 9000 yang lebih dikenal sebagai Nokia Communicator. Selanjutnya Nokia mengeluarkan perbaikan dengan mengeluarkan seri-seri berikutnya yaitu Nokia 9210. Kemudian Nokia 9500, Nokia 9300 dan E90 yang sudah dilengkapi fasilitas GPS. Kemudian ada sistem operasi. Ponsel cerdas memiliki kemampuan seperti sebuah komputer personal. Komputer personal tersebut memerlukan sistem operasi yang dapat digunakan untuk menjalankan berbagai fitur yang ada dalam ponsel cerdas tersebut. Beberapa sistem operasi yang digunakan oleh ponsel cerdas antara lain Windows, Microsoft, Windows Phone, iOS, Apple, Android, Symbian, Nokia, BlackBerry OS, RIM, WebOS, Migo, Nokia, dan ada pada Samsung. Baik, saya kembalikan. Ya, terima kasih teman-teman untuk presentasinya. Sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan kembali isi dari bab 22 ini. Keberadaan teknologi bagi komunikasi bisnis memang sangat terasa manfaatnya, terutama bagi penyelesaian pekerjaan dalam suatu organisasi secara efektif dan efisien. Sebuah komputer terdiri atas dua elemen penting, yaitu perangkat lunak atau hardware dan perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer terdiri atas 3 komponen, yaitu Central Processing Unit, keyboard, dan monitor. Sementara itu, perangkat lunak komputer merupakan perangkat program aplikasi yang digunakan untuk mengolah suatu informasi. Saya akan menyampaikan pantun sebelum saya tutup, mohon dibalas ya teman-teman. Mentari senja telah tenggelam, Cakep. hujan turun mulai terjatuh. Ku tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ibu.